Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Asep Ahmad, NIM 2020 01008. Saya di sini akan mempresentasikan atau memenuhi ujian tengah semester tentang pengertian passive voice. Untuk mempercepat waktu, baik langsung saja kepada materinya. Baik, pengertian passive voice. Passive voice adalah suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima aksi, bukan melakukan aksi. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi, doer of action. Bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut, receive of action. Adapun contoh aktif yaitu my friends plant some flowers, pelaku aksi. Adapun contoh pasif, some flowers are planted by my friends, penerima aksi. Umumnya kalimat aktif yang bisa ditransformasi menjadi kalimat pasif berbentuk kalimat aktif yang mengandung transitive verbs, kata kerja yang memerlukan objek langsung seperti make, bring, buy, work, wait, dan sebagainya. Sebaliknya, kalimat pasif yang mengandung intransitive verbs, kata kerja yang tidak memerlukan objek langsung seperti cry, swim, go, arrive, dan tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Namun, apabila intransitive verbs tersebut diikuti oleh preposition, ada kemungkinan kalimat tersebut bisa diubah menjadi kalimat pasif, tetapi kalimat pasif yang terbentuk akan sangat kaku. Untuk membentuk kalimat pasif, rumus sederhana berikut biasanya digunakan, tetapi tetap harus disesuaikan dengan tense kalimat. Adapun rumus simple present yaitu am, is, are, plus pp. Adapun contohnya yaitu is create. Adapun present continuous rumusnya am, is, are being plus pp. Adapun contohnya yaitu is being created. Adapun rumus simple past yaitu rumusnya was, will, pp plus pp. Contohnya was created. Penggunaan kalimat pasif dengan perfect continuous tense biasanya jarang dilakukan karena menghasilkan struktur kalimat yang terlalu rumit dan sulit dipahami. Oleh karena itu, hal ini sebaiknya dihindari meskipun secara tata bahasa benar. Adapun penggunaan dan contoh passive voice, kalimat pasif umumnya digunakan dalam kondisi sebagai berikut. A. Ketika pelaku aksi doer of action tidak diketahui. My money has been stolen. Dalam contoh passive voice ini, pembicaraan tidak mengetahui siapa yang mencuri dompetnya. B. Ketika pelaku aksi doer of action sudah jelas dan tidak perlu disebutkan. Wheat is grown in Karawang. Dalam contoh ini sudah sangat jelas bahwa petani adalah pelaku aksi atau orang yang menanam gandum. C. Ketika pelaku aksi doer of action adalah semua orang, people in general. Thus, Jakarta is used as an alternative means of transportation to avoid traffic jam.
Dalam contoh ini, pelaku aksi adalah semua orang karena Transjakarta dapat digunakan masyarakat luas. Ketika pelaku aksi telah disebutkan pada kalimat sebelumnya apabila terdapat suatu paragraf. Mr. Han, you are sitting on the test. Ari was given punishment in mediality. Dalam contoh passive voice ini, Mr. Han sebagai pelaku aksi sudah disebutkan sebelum sehingga tidak perlu ditambahkan pada kalimat kedua. Pelaku aksi dalam passive voice dalam beberapa kondisi penggunaan passive voice by phrase, frasa yang menyatakan pelaku aksi tidak digunakan karena beberapa alasan sebagaimana tertulis di atas. Namun sebenarnya kita dapat memasukkan pelaku aksi jika informasi tersebut sangat penting atau dalam kondisi sebagai berikut. A. Ketika terdapat informasi baru, kalimat kedua. Bottled water comes from mountain water. It is produced by water company. Contoh kedua, B. Ketika mengetahui nama jelas pelaku aksi atau pelaku aksi adalah orang terkenal. Siti Nurbaya was written by Marah Roisli. Contoh ketiga, C. Ketika identitas pelaku aksi sangat mengejutkan atau tidak dikira-kira. It is hard to believe that this beautiful jazz melody was composed by an 8-year-old. Adapun passive voice dengan git. Kata git dapat juga digunakan pada kalimat pasif untuk menggantikan to be. Am is out. Biasanya kalimat pasif dengan kata git digunakan pada percakapan informal, sama seperti ketika menggunakan to be, am is out. Bentuk git yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tense kalimat. Adapun rumusnya yaitu simple tense git to git plus pp, contohnya git read. Adapun present continuous, am is out getting plus pp is getting treated. Adapun simple past, got plus pp, contohnya got treated. Demikianlah penjelasan ringkas mengenai passive voice dalam bahasa Inggris. Perlu diingatkan bahwa kalimat pasif dianggap lebih formal daripada kalimat aktif. Oleh karena itu, kalimat pasif umumnya digunakan dalam penulisan seperti penulisan ilmiah, laporan teknis, dan artikel koran, dan jarang digunakan pada percakapan sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.